Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai desain sistem pembelajaran konstruktivistik, di mana anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Tasya Latifah Sabrina, Saya Mariza Rahma Fidela. Saya Misal Aisyah Maharani. Saya Febriani Astin. Saya Fauzan Adim. Next. Di sini pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian konstruktivistik. Konstruktivistik merupakan kata yang berasal dari kata deconstruct, yang adalah merupakan salah satu cabang filsafat yang berpendapat bahwa pengetahuan yang kita miliki adalah hasil dari membentuk atau membuat. Konstruktivistik adalah tentang membangun. Menurut teori konstruktivistik, belajar adalah proses menghasilkan pengetahuan baru. Pengetahuan atau kemampuan pembelajar terbentuk dari proses pengintegrasian pengetahuan baru ke dalam struktur kognitif yang sudah ada dan penyesuaian struktur kognitif dengan pengetahuan baru. Teori konstruktivistik sendiri berkaitan dengan bagaimana anak memperoleh pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungannya, yaitu menurut Ansari tahun 2016. Singkatnya, siswa harus aktif secara mental, membangun struktur pengetahuan mereka berdasarkan kematangan kognitif mereka. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran konstruktivistik ini adalah bagaimana siswa belajar. Next. Next. Di sini kami akan membahas mengenai paradigma, pergeseran paradigma, pendekatan, dan komponen sistem pembelajaran konstruktivistik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fauzan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pergeseran paradigma. Yaitu paradigma adalah suatu pendekatan untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Penganutnya sangat erat dengan praktiknya dan sosialisasi mereka. Paradigma menunjukkan kepada mereka apa yang penting, absah, dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif karena menunjukkan kepada praktisinya apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan ekstensial atau epistemologis yang panjang. Paradigma pembelajaran mulai berubah di awal abad ke-21. Metode yang lebih manusiawi mulai diterapkan untuk peristiwa belajar yang selama ini bergantung pada gagasan stimulus respon. Suatu metode yang lebih menekankan pada fakta bahwa manusia adalah makhluk yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan. Ini adalah pendekatan pembelajaran behavioristik. Next. Nah, selanjutnya ada sejumlah alasan logis untuk menerapkan pendekatan konstruktivistik dalam kegiatan pembelajaran. Duffy dan Cunningham dalam Jonasson 2003 menguraikan beberapa alasan logis untuk menggunakan metode konstruktivistik dalam proses belajar yang mencakup hal-hal berikut. Pertama, pengetahuan dan hasil belajar adalah proses konstruksi individu. Pengetahuan berasal dari Yang kedua, pengetahuan berasal dari peristiwa yang dialami dari berbagai sudut pandang atau perspektif. Yang ketiga, proses belajar harus berlangsung dalam konteks yang relevan. Yang keempat, pembelajaran dapat terjadi melalui media pembelajaran. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendekatan konstruktivistik. Pendekatan atau approach adalah serangkaian gagasan yang dapat diterima secara teoritis tentang apa itu pembelajaran, bahasa, dan cara pembelajaran digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi, secara teoritis, konstruktivistik adalah gagasan tentang apa itu pembelajaran dan bagaimana capaian tujuan pedagogis.
Menurut konstruktivistik, seorang siswa memperoleh pengetahuan sebagai hasil dari kegiatan organisasi berdasarkan apa yang mereka ketahui dan percayai, serta konsep dan fenomena yang berhubungan dengan mereka dalam lingkungan tertentu. Pendekatan konstruktivistik berfokus pada belajar eksperimen, yang berarti adaptasi kemanusiaan melalui pengalaman konkret di laboratorium dan diskusi dengan teman sekelas. Hal ini kemudian dikontemplasikan dan diubah menjadi konsep dan ide baru. Untuk tujuan pendekatan konstruktivistik sendiri adalah untuk membantu siswa memahami materi atau isi pelajaran. Konstruktivistik terkait erat dengan metode pembelajaran, penemuan atau discovery learning, dan konsep belajar bermakna. Next. Next. Selanjutnya ada komponen-komponen pendekatan konstruktivistik. Implementasi pendekatan ini dalam proses belajar mengajar perlu memperhatikan beberapa komponen penting, yaitu: satu, pembelajaran aktif, active learning, di mana siswa terlibat secara langsung. Dan kedua, ada keterlibatan siswa dalam aktivitas yang autentik dan kontekstual. Ketika ada aktivitas belajar harus dibuat menarik dan menantang. Keempat, ada siswa perlu bridging, yaitu eh, siswa perlu mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Dan kelima, ada siswa diharapkan mampu merefleksikan pengetahuan yang sedang dipelajari. Keenam, guru berperan sebagai fasilitator untuk membantu siswa dalam membangun pengetahuan, bukan sekedar sebagai pemberi informasi. Ketujuh, ada guru harus menyediakan bantuan berupa scaffolding yang diperlukan siswa untuk mendukung proses belajar mereka. Next. Selanjutnya, desain sistem pembelajaran konstruktivistik. Desain sistem pembelajaran dengan pendekatan konstruktivistik sangat dibutuhkan guru. Gagnon Colley 2001. Model desain ini terdiri atas 5 komponen. Yang pertama itu situasi, yang kedua pengelompokan, ketiga eksibisi, siswa diberikan kesempatan menunjukkan hasil belajar, yang keempat pengelompokan, yang kelima pengaitan. Lalu di sini ada contoh ininya. Yang pertama situasi, membuka pembelajaran dengan memberikan situasi nyata tentang pentingnya pemilihan bahan dalam memasak. Misalnya, menunjukkan bagaimana bahan masakan yang berbeda memengaruhi rasa dan gizi. Diskusi kelasnya, apa yang membuat masakan enak? Apa faktor penting dalam memilih bahan masakan? Yang kedua, pengelompokan. Peserta didik dibagi menjadi kelompok berdasarkan jenis bahan masakan, misalnya sayuran, protein, bumbu. Setiap kelompok melakukan eksplorasi terhadap bahan masakan yang diberikan, mengidentifikasi manfaat gizi, cara memasak, dan cara penyajian yang baik. Yang ketiga, eksibisi. Melakukan demonstrasi masak oleh instruktur atau peserta didik, menunjukkan teknik memasak tertentu, contoh teknik memotong sayuran, cara mengolah agar empuk atau cara meracik bumbu. Peserta didik mengikuti demonstrasi dengan praktek langsung. Yang keempat, pengelompokan. Peserta didik bekerja dalam kelompok untuk mengelompokkan bahan masakan yang telah dipelajari. Misalnya, mengategorikan bahan-bahan dalam masakan berdasarkan kategori seperti bahan segar dan bahan olahan, bahan lokal vs bahan impor. Diskusi kelompok tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing kategori. Peserta didik yang kelima, pengaitan. Peserta didik diminta untuk memasak masakan menggunakan bahan yang sudah mereka pelajari, tanpa panduan langsung atau resep blind. Setiap kelompok memilih bahan-bahan yang sesuai dan menerapkan teknik memasak yang telah dipelajari. Diskusi dan refleksi setelah memasak, apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki.
Menurut Gronlund 1993, ada beberapa aspek belajar yang dapat diukur secara efektif melalui penggunaan performance test, yaitu yang pertama, kemampuan dalam mengidentifikasi, misalnya menentukan bagian-bagian dari suatu sistem sebagai suatu keseluruhan. Yang kedua, kemampuan membangun atau mengkonstruksi, yaitu keterampilan dalam menyusun komponen-komponen menjadi satu kesatuan utuh. Dan yang ketiga, kemampuan dalam melakukan atau mendemonstrasikan sesuatu, seperti mengoperasikan peralatan atau menerapkan proses atau prosedur. Baik, selanjutnya itu ada penilaian portofolio. Untuk definisinya sendiri, penilaian portofolio merupakan salah satu bentuk alternatif instrumen evaluasi hasil belajar siswa yang dapat digunakan oleh guru atau instruktur untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mengkonstruksi ilmu. Teori model penilaian portofolio ialah teori konstruktivistik. Landasan ini merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang populer setelah tahun 1990-an. Teori konstruktivistik memiliki pandangan yang berbeda dengan teori behavioristik tentang belajar, juga diartikan sebagai salah satu bentuk alternatif seperti instrumental evaluasi hasil belajar siswa. Next. Berikutnya ada prinsip-prinsip penilaian portofolio siswa dengan siswa. Yang kedua itu ada confidentiality atau kerahasiaan bersama. Artinya, semua hasil pekerjaan peserta didik dan dokumen yang ada, baik perorangan maupun kelompok, harus dijaga kerahasiaannya, tidak berdasarkan pameran. Yang ketiga ada joint ownership. Hasil pekerjaan peserta didik dan dokumen yang ada harus memiliki hasil bersama satisfaction atau kepuasan. Artinya semua dokumen dalam rangka pencapaian standar kompetensi. Yang kelima atau yang terakhir itu ada relevance atau kesesuaian, yang artinya dokumen yang ada harus sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Next. Baik, selanjutnya ada pendekatan penilaian portofolio. Pendekatan penilaian itu adalah suatu pendekatan penilaian yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana peserta didik dalam mengkonstruksi dan merefleksikan suatu pekerjaan atau tugas ataupun karya melalui pengumpulan atau collection. Pendekatan holistik dan penilaian analisis sangat diperlukan untuk memiliki kualitas portofolio. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, kesimpulan dari materi kami hari ini adalah pembelajaran konstruktivistik mengutamakan proses aktif di mana siswa berperan sebagai pembangun pengetahuan melalui pengalaman langsung, kerjasama, dan refleksi. Metode ini mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam penyelesaian masalah, baik secara individual maupun kelompok. Pembelajaran menjadi lebih relevan dan bermakna bagi siswa dengan menggunakan berbagai media dan mengaitkannya dengan dunia nyata. Sistem pembelajaran konstruktivistik berfokus pada 6 elemen utama, yaitu situasi, pengelompokan, pengaitan, pertanyaan, eksibisi, dan refleksi. Komponen-komponen ini bertujuan untuk membantu siswa merasakan pembelajaran yang mendalam dan bermakna sambil memberi guru kesempatan untuk bertindak sebagai fasilitator
dan membangun proses eksplorasi dan pengembangan pemahaman mereka.